Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugiyarti dengan NPM 19352235117, semester 5D, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, dosen pengampu Bapak Edi Setiawan, Esos MSI. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materinya. Di sini ada 5 poin faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi negara. Yang pertama, keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu seperti fertilitas. Fertilitas atau yang kita ketahui adalah angka kelahiran. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah pernikahan usia muda, besarnya angka kematian bayi, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, dan tumpuan pada hari tua. Adapun beberapa faktor penghambatnya yaitu seperti keluarga berencana, undang-undang perkawinan, dan lain-lain. Selanjutnya, mortalitas atau yang kita ketahui adalah kematian. Faktor penyebab mortalitas adalah antara lain pencemaran lingkungan, sarana kesehatan yang belum memadai, dan lain-lain. Adapun faktor penghambatnya yaitu lingkungan yang bersih dan teratur, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Kemudian, migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Kemudian, informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Dan yang terakhir ada kualitas penduduk. Ada beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk, yaitu seperti pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, dan mata pencarian. Kemudian yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat. Seperti yang tertera di samping, ada keluarga, sekte agama, partai politik. Adapun yang lain yaitu koperasi atau kelas-kelas sosial. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapih, yang mendorong seseorang untuk bekerja. Di sini ada beberapa pengaruh dari sistem ekonomi tersebut, seperti pengaruh langsung, yang di dalamnya ada beberapa poin yang termasuk ke dalam pengaruh langsung, antara lain 1. Konsep komoditi, artinya tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua, konsep kebebasan memilih, artinya dalam administrasi negara atau dalam hal ini administrasi kepegawaian, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Dan yang ketiga, konsep kebebasan kontrak. Artinya, kontrak itu memuat ketentuan tentang jangka waktu berlakunya dan berakhirnya apabila syarat tidak dipenuhi. Kemudian, selain pengaruh langsung, ada juga pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai. Dengan didirikannya inspeksi pemburuan, perlindungan konsumen dengan pengawasan dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasa, sehingga terjadi kemajuan industri. Kemudian yang keempat di sini ada faktor ideologi. Ideologi yaitu pandangan, keyakinan, dan kepercayaan.
Selain itu, terdapat pula dua faktor yang mempengaruhi ideologi dalam sistem administrasi negara, yaitu kebijakan ideologi negara dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana faktor tersebut tertuang dalam Pancasila. Dan yang terakhir, yang kelima, di sini ada faktor sistem politik. Sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Dan perlu dicatat juga bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.